Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini teman-teman, saya akan sedikit mereview atau menjelaskan terkait jurnal penelitian identifikasi potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak di unit produksi palm kernel crushing PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak pada tahun 2024. Jadi ini ada analisis bahaya kerja. Analisis bahaya kerja kimia, teman-teman. Yang pertama, bahaya kimia soda kaustik, bahaya kimia pajanan debu, bahaya kimia pajanan fume. Jadi soda kaustik merupakan bahan kimia yang berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Sedangkan pajanan debu merupakan potensi bahaya di area kerja palm kernel crushing yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Dan untuk pajanan fume termasuk bahaya kimia atas dasar perbedaan fisik, yaitu kelompok partikel fume berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Ini ada analisis bahaya fisika. Yang pertama, kebisingan, getaran, dan pencahayaan. Kebisingan yang ini berasal dari mesin produksi dan peralatan kerja yang melebihi ambang batas 85 desibel yang dapat mengganggu pendengaran pekerja. Kedua, ada getaran. Dapat diketahui bahwa area kerja di palm kernel crushing terdapat potensi bahaya yang disebabkan getaran sendiri. Kemudian ada pencahayaan. Berdasarkan hasil survei atau analisis yang dilakukan oleh peneliti, pengukuran intensitas pencahayaan tahun 2014 di lingkungan palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan kurang dari 100, teman-teman. Jadi untuk pencahayaan itu kurang dari 100 lux. Kemudian ada fisika lagi, yaitu bahaya fisika suhu lingkungan dan fisika radiasi. Palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Kemudian untuk radiasinya itu menghasilkan radiasi sinar ultraviolet yang menyebabkan fotokeratitis. Di sini ada analisis bahaya kerja. Yang pertama ada bahaya biologi, ergonomi, dan psikologi. Untuk bahaya kerja biologinya, biologi itu bisa terkait dengan sarana dan prasarana, terutama air bersih. Jadi pada saat peneliti melakukan survei di lapangan, kondisi sarana air bersih, kakus tempat pembuangan sampah dalam keadaan layak digunakan. Kenapa biologi termasuk analisis bahaya kerja? Karena para pekerja juga pasti membersihkan dirinya menggunakan air yang dimana apabila air tercemar juga sangat berbahaya. Kemudian ada ergonomi. Terdapat potensi bahaya ergonomi yang mencakup dari posisi kerja yang salah, seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja palm kernel crushing. Untuk bahaya psikologi, efek yang ditimbulkan dari jam kerja malam membuat mata mengantuk sehingga beban kerja yang tinggi menyebabkan stres kerja pada pekerja. Sumber bahaya kerja. Jadi sumber bahaya kerja tadi ada kimia, ya teman-teman, yaitu soda kaustik. Soda kaustik ini bersumber bahaya penggunaan bahan kimia dalam proses pemurnian dan pengolahan kernel. Kontak langsung dengan soda saat penanganan bahan dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian ada asap atau fume, berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Juga ada pajanan debu, proses penghancuran kernel menghasilkan debu yang menyebabkan mengendap di udara. Penghirupan debu oleh pekerja saat penghancuran atau pengangkutan kernel. Ini ada fisik, kebisingan, getaran, dan pencahayaan seperti yang tadi saya jelaskan. Kebisingan tersebut berasal dari mesin produksi dan peralatan kerja. Kebisingan akan mengganggu konsentrasi pekerja
dan menimbulkan reaksi psikologis yang tidak menyenangkan terhadap bising dan komunikasi terganggu. Untuk getaran, dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu sindroma getaran tangan lengan yang terdiri atas efek vaskular dan efek neurologis. Untuk pencahayaan, area kerja terdapat pencahayaan yang kurang sehingga mengganggu aktivitas para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kembali lagi ke fisik, yaitu suhu lingkungan. Hasil pengukuran suhu lingkungan tahun 2015 di lingkungan palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Untuk radiasi, percikan bunga api berasal dari proses pengelasan menghasilkan radiasi sinar ultraviolet. Pengelasan dapat menggunakan APD yang memadai, dapat menyebabkan para pekerja terpapar radiasi. Sumber bahaya kerja, ergonomi, psikologi, dan biologi. Yang pertama itu sarana air bersih. Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit tersebut kolera, disentri, tifoid, dan diare. Untuk psikologi, jam kerja yang tidak sesuai dapat menyebabkan para pekerja mengalami stres dan tekanan dalam bekerja. Untuk ergonomi, potensi bahaya ergonomi yang mencakup dari posisi kerja yang salah seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja palm kernel crushing. Untuk metode penelitian ini, peneliti lebih menggunakan metode kualitatif, yang dimana objek penelitian tersebut menggunakan responden dan lingkungan sekitar PT Wilmar Cahaya Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada responden dengan penuh pertimbangan, teman-teman. Jadi JSA atau Job Safety Analysis digunakan pada proses penghancuran kernel dan sebagiannya seperti pengangkutan dan lain-lain. Ini pengendalian potensi bahaya. Jadi teman-teman, untuk pengendalian potensi bahaya itu kurang lebih kita atau peneliti menggunakan administrasi yaitu penggunaan APD atau edukasi terkait pemakaian APD. Untuk soda caustic, pengendalian administratif dan penggunaan APD serta pelatihan dasar. Pajanan debu sama menggunakan pengendalian administratif dan pelatihan dasar terkait penggunaan APD. Pengendalian fume sama juga dengan administratif serta pelatihan dasar terkait penggunaan APD. Pengendalian biologi berupa administratif serta edukasi terkait sanitasi lingkungan. Jadi kurang lebih untuk pengendalian potensi bahaya pada PT Wilmar ini lebih ke administrasi, teman-teman. Analisis kekurangan penelitian. Jadi ini sedikit analisis kekurangan penelitian yang saya masukkan atau saran dan masukan dari saya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan purposive sampling, yang dimana sampel tidak mewakili secara menyeluruh. Adapun kekurangan rentan terhadap kesalahan penilaian peneliti. Tingkat bias yang tinggi tidak mampu menggeneralisasi temuan penelitian. Adapun beberapa keuntungan untuk kualitatif ini, hemat waktu dan biaya efektif dalam mengeksplorasi situasi antropologis. Sebaiknya penelitian juga menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk mengetahui beberapa parameter untuk mengetahui data dan sebagainya. Tambahkan metode kuantitatif pada penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data yang efektif serta menambah atau memperluas sampel yang lebih besar. Masukkan juga data paparan penyakit atau besar keluhan yang pernah terjadi kepada sampel atau responden sehingga penelitian ini dapat meliputi banyak hal. Sekian dan terima kasih. Jadi itu sedikit review atau analisis jurnal yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.